Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu Ceramah Minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul Hakikat Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya, atas karunia dan izinnya pula kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita sekalian dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan karunia yang tiada terhingga kepada sekalian makhluk di alam jagat raya ini, tanpa membedakan apakah mereka beriman kepadanya atau tidak. Inilah bukti tingginya kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Kita setiap saat merasakan nikmat dan anugerah Allah setiap saat. Setiap udara yang kita hirup, setiap hembusan nafas yang kita rasakan adalah bukti bahwa Allah tidak akan melepaskan anugerahnya kepada kita sedetik saja. Jika Allah melepaskan anugerahnya, tentunya kita tidak dapat merasakan indahnya hidup ini. Betapa banyak nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah menegaskan tentang hal ini di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sebagai hamba Allah yang beriman, sudah sewajarnya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa bersyukur bukan sekedar kewajiban semata, namun bukti bahwa kita tahu diri dan harus berterima kasih. Karena hakikatnya tidak ada ruginya kita bersyukur kepada Allah. Karena manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mulia. Bila kita bersyukur, tidak akan memberi manfaat bagi Allah. Dan jika kita tidak bersyukur pun tidak akan memberi mudarat baginya. Allah hanya ingin melihat kita patuh dengan perintahnya atau tidak, dan bahwa kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atau ingkar kepadanya. Yakni Dia akan menambahkan nikmat dan anugerahnya, namun Allah akan murka bila kita tidak pandai bersyukur atau ingkar kepadanya. Allah akan memberikan apresiasi bila kita bersyukur, yakni Dia akan menambahkan nikmat dan anugerahnya. Namun Allah akan murka bila kita tidak pandai bersyukur, bahkan ingkar terhadap karunia-Nya, dan azabnya sangat pedih. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7.
Apakah kita hanya akan mengabaikan seolah-olah kita berpikir bahwa semua itu adalah sesuatu yang memang patut kita dapatkan karena berasal dari kerja keras kita? Secara berpikir yang demikian adalah sungguh sangat keliru. Sebab rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita merupakan amanah yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Muslimin muslimah yang berbahagia, mensyukuri nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah berarti hanya berbentuk ungkapan dan lisan saja dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bentuk rasa syukur yang lebih mendalam dan lebih konkret lagi adalah dengan merealisasikan atau mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cara bersyukur kepada Allah yaitu ada 4 cara. Yang ke-1, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat dan rezeki. Kemudian yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya pada jalan kebaikan demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak. Sebagai contoh, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa seorang anak, kita harus bersyukur seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita pun harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menghendaki kelahiran anak kita sejenis kelamin laki-laki atau perempuan sama, dan kita harus menerimanya, bukan hanya ungkapan hamdalah lisan saja ketika kita menyaksikan bayi kita lahir dengan selamat. Tetapi ada satu hal yang dianjurkan yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang demikian besar tersebut, menjaganya dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Islam. Contoh lain, misalkan kita mendapatkan atau memperoleh uang sebesar 1 juta rupiah misalkan, selain kita berucap alhamdulillah dan meyakini bahwa ini adalah karunia Allah, kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya serta menjaganya agar tidak hilang atau dirampas orang. Nabi menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia karena mempertahankan harta jiwa dan kehormatannya dari kejahatan orang lain, maka ia mati syahid dan akan dimasukkannya oleh Allah ke dalam surga. Muslimin muslimat yang berbahagia, bersyukur bukanlah perkara gampang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang pandai bersyukur hanya sedikit, kebanyakan tidak bersyukurnya, bahkan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya, wa qalilun min ibadiyya syukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Surat Saba ayat 13. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar selalu pandai bersyukur kepada Allah, dan doa ini terdapat dalam Al-Quran. Doa ini hakikatnya adalah doa Nabi Sulaiman ketika melewati gerombolan semut dalam suatu perjalanannya. Doa tersebut adalah Rabbi auzigni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adakhirni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk setiap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, kita harus mensyukurinya. Bila kita terbiasa bersyukur atas karunia yang kecil atau sedikit,
kita tidak akan berat bersyukur dan berterima kasih atas karunia yang agung karena hakikatnya. Siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap karunia yang kecil atau sedikit, ia tidak akan bisa mensyukuri karunia yang lebih besar atau banyak. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, agar rezeki dan karunia kita bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qaulan hada astagfirullahalazim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.